Pada tahun 1925 sampai 1942, gedung ini berfungsi sebagai kantor kota provinsi Jawa Barat. Dulunya sering dipakai oleh para hakim dan pemerintah untuk melihat eksekusi hukuman mati yang berada di area Palaja sebelah kiri. Eksekusi ini disaksikan oleh semua masyarakat Batavia. Luar kota Batavia, di ruangan ini terdapat beberapa koleksi, di antaranya ada keramik bertuliskan arak, kristal, lalu ada lampu berbahan gerabah. Pra artinya sebelum, jadi prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Di ruangan ini terdapat peninggalan dari dua zaman, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu baru atau disebut juga sebagai masa bercocok. 1957, dan yang asli dapat ditemukan di Museum Nasional. Dan yang kedua ada Arca Durga Kali. Arca Durga Kali ini ditemukan pada Terjadi penyerangan oleh pasukan Batavia dari kerajaan Demak ke kerajaan Sunda. Di ruangan ini juga terdapat meriam Cirebon yang beratnya sekitar 350 kg. Meriam ini dibuat dari terumbu karang. Prasasti Padrawu ini menandakan adanya antara perjanjian kerajaan Sunda dan bangsa Portugis yang tertanggal 21 Agustus tahun 1523. Prasasti ini baik, untuk pertama yang akan saya jelaskan koleksinya yaitu adalah Akta Wisnu Cibuaya 1 dan 2. Akta Wisnu Cibuaya 1 dan 2 ditemukan di Desa Cibuaya, tepatnya di Karawang. Pada London yang meliputi Bogor, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Di ruangan ini juga terdapat beberapa koleksi, diantaranya satu ruang yang situs ini di Babelan, tepatnya di Bekasi, yang berumur prasejarah sekitar 3.500 sebelum Masehi hingga 1.500 Masehi. Artefak ini ditemukan sejak 1959 sampai 1960-an. Berupa historic room. In this room, you can see beliefs and beliefs from Neolithic period. This collection from the Lumite and were found near the Ciliwung River. Pinter Ali Sadikin. Alright, this collection. Cirebon or Poat Canyon was already exist in Majapahit. Was watched in heaven in 1793 until 105,000. All the people who committed crimes and offense. March 13, 1974 is during the Jakarta Historical Museum and was inaugurated. Museum was soon to be forward expedition was belong to rich acts. Before I would like to tell you about the history of this book. While many teman-teman, Jakarta Historical Museum menjadi masukkan as people, state house, dan court of justice, dan justice. On January 35, 1781. Alright, we gonna tour the collection is miniature cards. And there was real 1753 to 1716 and is the book of Paris and China's Tapi mau foto enggak? Well, ladies and gentlemen, Japan headquarters. When Indonesia celebrated independence in 1945, this unit regained its function as a West Java provincial office until 1952. The same year, which is 1952, the building came in function. About the story of its building. The building was built in January 17 by the John
1945. Gedung ini didirikan pada 1920 oleh L.C. Sloper, lalu dijadikan sebagai Hotel Sloper. Pada tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai gedung Menteng 31. Setelah itu menjadi pusat pendidikan politik dan saksi proklamasi pada tahun 1945. Lalu menjadi tempat berkumpul para revolusioner merdeka dan diresmikan menjadi Gedung Juang 45 pada 19 Agustus 1974 oleh Bapak Soeharto. Hitam bermerek Buick yang diproduksi pada tahun 1939 dulunya menjadi kendaraan resmi Presiden Republik Indonesia ke-1 Insinyur Soekarno, terpampang jelas pada bagian depan mobil, plat bernomor Red 1. Mobil hitam ini diserahkan pada pihak istana dan keluarga Bung Karno kepada Dewan Harian Nasional 45 untuk diabadikan di museum pada tanggal 19 Mei 1979. Bermerek DeSoto buatan Amerika yang diproduksi pada tahun 1938. Dahulunya mobil ini digunakan oleh Dr. Handes Mamatata saat menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada 17 Agustus tahun 1975, mobil Rep 2 ini diserahkan untuk diabadikan di Museum Juang 45. Ada diorama Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu proklamasi. Lalu Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk diamankan dari pengaruh luar. Palang Merah Laskar Putri Indonesia. Banyak korban yang berjatuhan, baik dari tentara maupun masyarakat sipil. Laskar Putri Indonesia terpanggil membantu, seperti mengambil peluru dari tubuh korban dan mencari obat-obatan, meski mereka harus memasuki area yang dikuasai oleh Belanda. Selesai sudah kunjungan kita di Museum Juang 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, mari ikuti kami untuk mengeksplor destinasi museum yang ada di kawasan Kota Tua. Hari ini kita akan keliling 6 museum. Mau tahu apa saja? Stay tune terus ya. Di Museum Mandiri yang terletak di Jalan Lapangan Nomor 1, bekas kantor NHM tahun 1929. Koleksi yang ikonik di Museum Mandiri salah satunya adalah Belkas. Mari kita lihat koleksi museum lain. Berikut koleksi yang ada di Museum Mandiri. Indonesia. Satu koleksi ikonik di Museum Bank Indonesia adalah emas. Dulunya Museum Bank Indonesia adalah di Jalpas Bank Sentral Hindia Belanda. Mari kita lihat koleksi lainnya di Museum Bank. Inilah koleksi yang ada di Museum Bank Indonesia. Saat ini kita ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Mari kita lihat beberapa koleksi yang ada di museum ini. Berikut adalah koleksi yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Di Museum Wayang. Mari kita melihat koleksi yang ada di museum ini. Inilah koleksi yang ada di Museum Wayang. Selanjutnya kita berada di Museum 3 Dimensi. Mari kita melihat lukisan yang ada di museum ini. Inilah contoh spot foto di Museum 3 Dimensi. Dan juga sangat instagramable banget loh. Ada di museum terakhir kita, yaitu
Museum Sejarah Jakarta. Kita akan melihat beberapa koleksi yang ada di museum ini. Inilah koleksi yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Salsabila Putri. Saya dari Sekolah SMK Pritek Ciampea, Bogor. Kesannya PKL di sini sangat menyenangkan, seru, dan dapat pengalaman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan dari SMK Laboratorium Indonesia Bogor. Pesan saya, semoga ini menjadi pengalaman yang menarik dan ini menjadi the next anak PKL berikutnya untuk mengambil pengalaman berikutnya. Itu saja. PKL periode Februari-April 2026 bisa! Ini mencerdaskan